Hari ini kita bicara tentang aspek tasawuf dalam Islam. Teman-teman sudah membaca buku Harun Nasution tentang Islam dalam berbagai aspeknya. Ada satu bab yang membahas tentang aspek mistisisme dalam Islam. Saya akan menambahkan beberapa hal terkait tentang pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya, aspek tasawuf dalam Islam, ternyata di dalam Islam, tasawuf ini menjadi salah satu yang menarik juga untuk dibahas ya, karena di Islam sendiri, khususnya di Indonesia, tasawuf ini menjadi salah satu alur masuknya Islam ke Indonesia. Kita tahu dulu sebelum masuknya Islam ke Indonesia, penganut agama Hindu itu menjadi agama mayoritas di Indonesia ya, karena waktu itu banyak kerajaan-kerajaan Hindu dan Hindu menjadi satu kepercayaan yang dianut oleh mayoritas agama ya, atau mayoritas penduduk di Indonesia, karena ada sebagian kecil yang juga kerajaan itu kerajaan Buddha gitu ya. Terbukti misalnya kalau di peninggalan sejarahnya kita lihat ada Candi Borobudur, itu peninggalan Buddha, dan yang lainnya itu sebagian besar adalah kerajaan-kerajaan Hindu. Nah, di dalam kerajaan Hindu, atau kita spesifik kepada ajarannya, itu mereka kan banyak ritual-ritual keagamaan gitu ya, dan sebagian mayoritas masyarakat Indonesia saat itu sangat mempercayai hal-hal yang berbau mistik, berbau magis gitu kan. Nah, tasawuf ini dia karena dia ada ritual-ritual keagamaannya, kemudian ada sufismenya, terus ada juga tarikat-tarikatnya gitu ya. Nah, ini lebih mudah masuk kepada golongan-golongan yang tadi itu, yang agama Hindu yang banyak ritual-ritualnya gitu ya. Jadi ada aspek mistisismenya juga di dalam tasawuf ini, sehingga dekat gitu ya. Karena kedekatan itu jadi lebih mudah untuk masuk ke Indonesia aliran tasawuf ini gitu ya. Selain tasawuf juga kan waktu itu, kalau kalian pernah belajar sejarah pada masa awal masuknya Islam itu, yang melalui, yang utama tentu saja melalui jalur perdagangan, melalui jalur pendidikan, melalui jalur pernikahan, kesenian, dan ini melalui jalur tasawuf ini gitu ya, sehingga tasawuf lebih mudah karena dekat gitu ya dengan kebudayaan dan dengan aliran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Nah, kita hari ini bicara tentang tasawuf. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Kata tasawuf ini berasal dari bahasa Arab, tasawafa ya tasawafu, tasawafan, artinya bersih, murni, jernih gitu ya. Jadi orang-orang yang bertasawuf ini mereka memurnikan dirinya, membersihkan hatinya gitu ya, melakukan ritual-ritual keagamaan yang berupaya menjauhi kehidupan duniawi yang dianggap sudah kotor dalam tanda kutip gitu ya, sehingga mereka lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nah, ini jadi menurut istilah tasawuf itu adalah sebuah sistem bagaimana seseorang itu ingin mencapai hubungannya yang lebih mesra kepada Tuhan gitu ya. Kemudian orientasinya adalah memurnikan jiwa, kesucian jiwa, kemudian mereka melakukan pola hidup sederhana gitu ya, lalu mengutamakan kebenaran, dan mereka ini rela berkorban dengan tujuan-tujuan yang lebih mulia dan merasa lebih dekat gitu ya di sisi Allah. Kemudian pengertian tasawuf menurut beberapa ahli, menurut seorang ahli sufi namanya Bashir Al-Haris, tasawuf itu adalah asufi man safa qalbuhu, yaitu orang sufi ialah seorang yang hatinya bersih gitu ya, semata-mata untuk Allah. Jadi ketika dia melakukan kebaikan bukan untuk riya, bukan untuk dipertontonkan, bukan karena cari muka gitu ya, tapi memang semata-mata kebaikannya adalah karena Allah. Kemudian menurut Profesor Hamka, tasawuf itu adalah membersihkan jiwa dari pengaruh benda, dari pengaruh alam, sehingga dia mudah menuju kepada Allah. Kemudian ini ada pendapat menurut Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansori, menurutnya tasawuf itu sebuah ilmu yang menerangkan tentang pembinaan kesejahteraan lahir dan batin demi mencapai kebahagiaan yang abadi. Nah, ruang lingkup tasawuf itu ada 4 ya. Yang pertama adalah metafisika. Jadi metafisika ini
hal-hal yang ada di luar alam dunia, atau bisa dikatakan dengan ilmu gaib ya. Jadi sebagai umat muslim kita juga percaya bahwa di samping hal-hal yang bersifat duniawi yang kasat mata, kita juga percaya ada hal-hal gaib di sekitar kita. Ada kehidupan akhirat setelah kehidupan duniawi. Jadi kita percaya yang gaib gitu ya. Nah, kemudian etika. Nah, di dalam etika ini dia menyelidiki tentang baik dan buruknya. Jadi terlihat dari gitu. Makanya di masyarakat sendiri kan kadang-kadang ada etika yang tidak tertulis gitu ya. Misalnya kalau di suatu forum ketika ada orang yang sedang duduk di majelis terus kita baru datang ya kita permisi, atau misalnya ketika di satu acara hajatan misalnya ketika ada prasmanan kita persilakan orang yang lebih tua untuk duluan dan lain sebagainya. Jadi ada etika-etika yang tumbuh di masyarakat ya, yang kadang-kadang ya sebenarnya peraturan tidak tertulis tapi kalau kita langgar ada semacam sanksi sosial gitu ya, ada kurang pas gitu, kurang pantas gitu ya dianggap oleh masyarakat. Nah kemudian ada faktor psikologi gitu ya. Ilmu psikologi ini adalah ilmu yang membahas tentang jiwa, gitu. Bagaimana masalah kejiwaan seseorang. Kemudian ada juga ilmu estetika. Estetika ini artinya keindahan. Jadi apalagi di sejarah Islam kita sering melihat bagaimana salah satu peninggalan peradaban Islam adalah estetika, arsitektur yang indah gitu ya, dari berbagai macam karya, misalnya lihat bangunannya gitu kan, itu sangat indah ya. Kita lihat kalau di peninggalan kerajaan India itu ada Taj Mahal, kemudian masih banyak beberapa peninggalan sejarah ya yang mereka memang menimbulkan ilmu estetika itu gitu ya, tertuang dalam hasil karya manusia itu. Nah, jadi untuk menimbulkan satu estetika karya seni itu tentu saja itu keluarnya dari dalam diri. Jadi dia tuh punya taste gitu ya, punya rasa indah sehingga tertuang dalam hasil karyanya gitu. Tapi kalau seseorang itu tidak punya taste, keindahan di dalam dirinya ya tidak muncul itu hasil karya seni yang indah itu. Nah, ada beberapa dalil ya yang mengungkapkan tentang tasawuf ini, diantaranya ini Quran surat Ar-Ra'd, artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah maka hati menjadi tentram. Jadi ketika kita dihadapkan pada satu permasalahan kehidupan ya, semua orang pasti mengalami masalah. Selama kita hidup kita pasti punya masalah ya. Tidak hanya orang dewasa, tetapi bahkan anak-anak juga punya masalahnya sendiri gitu. Misalnya kalau anak SD, dia punya keinginan untuk, apalagi di masa pandemi ini, pengennya main game terus gitu ya. Tapi ada orang tua yang selalu melarang, mengingatkan gitu ya untuk membatasi diri. Nah itu menurut mereka juga satu masalah gitu ya, dia kesenangannya itu terbatasi. Kemudian kalau mahasiswa mungkin masalahnya ya selain misalnya selalu diingatkan orang tua untuk selalu membantu atau misalnya dibebankan dengan tugas-tugas kuliah gitu ya. Kemudian juga ada yang merasa terbebani dengan tenggat harus kuliah dan lulus tepat waktu gitu. Terus nanti setelah selesai lulus mulai lagi bagaimana pekerjaannya. Setelah bekerja ditanya lagi kapan menikah, setelah menikah ditanya lagi kapan punya anak, dan seterusnya. Jadi setiap manusia selama dia hidup itu pasti ada masalahnya sendiri-sendiri. Dan Allah sudah mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan satu masalah di luar kemampuan dari umatnya itu. Jadi ketika kita menghadapi satu permasalahan, yakinlah pasti ada jalan keluar. Jadi jangan galau, jangan berlari, jangan menghindari masalah. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus hadapi. Karena ibarat anak sekolah, masalah itu adalah ujian. Kalau lulus ujian, dia akan naik kelas. Tapi kalau dia menghindari ujian, dia tidak akan pernah naik kelas dan selalu berada di kelas yang sama, gitu kan? Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah senantiasa berusaha keluar dari masalah dan mengingat Allah. Semua
serahkan kepada Allah gitu ya. Mohon petunjuknya, mohon kemudahannya, mohon dikuatkan agar kita bisa melewati ini gitu kan, agar kita diberi kemudahan gitu. Jadi senantiasa kita selalu kembalikan kepada Allah. Kemudian ada hikmah ya dari ayat tadi, nah bahwa baik buruknya perilaku manusia tergantung kepada hatinya. Nah, jadi kalau hati seseorang itu jernih, kita juga akan merasa damai ya. Misalnya di antara teman-teman ya, kita tuh kadang bisa merasakan gitu ya ketika seseorang itu punya hati yang jernih, orangnya ikhlas, orangnya nating tulus gitu ya, kita juga merasa aman, merasa nyaman berteman dengan dia gitu. Tetapi kalau di dalam hatinya ada kebusukan, ada rasa iri, dengki, dan selalu mencaci gitu ya, misalnya kalau lagi ngumpul yang diceritain yang nggak ada. Begitu yakinlah ketika misalnya seorang teman itu selalu menceritakan keburukan orang lain, teman yang lain ketika tidak ada, nah ketika kalian nggak ada di situ, pasti kalian yang akan jadi bahannya gitu. Jadi yaitu memilih teman yang baik gitu ya, karena baik buruknya perilaku manusia itu tergantung dari hatinya. Dia keluar secara refleks gitu ya, nggak dibuat-buat. Jadi dia memang baik apa adanya, bukan karena ngalem minta dialem, bukan karena ada motivasi tertentu, misalnya dia pengen mencalonkan diri menjadi apa, terus dia berbuat baik, terus disuting, terus di semua kebaikan dia itu difoto dan diupload ke medsos, ya nggak seperti itu juga gitu. Jadi ya memang murni baik gitu karena hatinya baik. Kan kita kalau dekat orang baik itu sejuk gitu ya, nyaman, tenang, adem gitu bawaannya. Nah, sementara sebaliknya, kalau hati seseorang kotor, itu akan membawa kekacauan, keresahan, kebrutalan gitu ya, dan berdampak pada kehancuran manusia dan lingkungannya. Misalnya orangnya bawaannya iri gitu ya, nggak terima kalau orang lain lebih sukses dari dia. Kalau dia tidak bisa, orang lain juga nggak boleh mendapatkan posisi itu misalnya. Nah, itu akhirnya dia akan melakukan segala cara untuk menjegal seseorang untuk maju gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini yang harus kita hindari gitu ya. Jadi kita cari teman yang baik lah gitu agar kita juga ketularan baik gitu ya. Karena ibarat pepatah, kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita akan kecipratan wanginya. Kalau kita berteman dengan penjual nangka, kita juga kecipratan getahnya, lengket gitu ya. Jadi kalau kita berteman, ya cari yang teman baik yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Nah, jadi hati yang bening ini bisa terwujud pada diri manusia ketika dia menjalin hubungan dengan Tuhannya. Nah, kemudian apa persamaan tasawuf dengan tarekat? Jadi tasawuf dengan tarekat ini punya tujuan yang sama. Jadi sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah, tetapi ibadahnya ini dia ditambahkan dengan ritual-ritual ya, misalnya tata cara zikir, bacaan wirid tertentu gitu ya, jadi lebih dalam lah pengamalan ibadahnya. Kemudian materi yang diajarkan seorang syekh kepada pengikutnya ini sama dengan materi yang diajarkan oleh seorang sufi, tapi ada bedanya. Jadi kalau di dalam tarekat, untuk sampai pada pengalaman rohani, ini harus dibimbing oleh seorang pemimpin atau syekh gitu ya. Nah, tetapi kalau tasawuf, untuk sampai pada pengalaman rohani, dia bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi ini bedanya. Kalau tarekat ada pemimpinnya, ada imamnya gitu ya. Kalau tasawuf dia bisa sendiri gitu ya. Nah, kalau tarekat ini dia sebenarnya adalah bagian dari tasawuf gitu. Jadi kalau kita membahas masalah tasawuf, maka akan ada juga pembahasan seputar masalah tarekat. Nah, tasawuf ini bisa dicapai secara individu ya, dengan pemaknaan diri, dengan kesadaran diri, tanpa campur tangan orang lain, ini bisa. Tetapi kalau tarekat ini usaha bersama-sama, jadi ada kelompoknya, ada imamnya gitu ya, atau ada syekhnya gitu untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, kemudian ada tadi persamaan, sekarang perbedaan. Apa perbedaan tasawuf dengan tarekat? Nah, kalau tarekat ini sebenarnya asal katanya kan torikoh. Torikoh itu artinya jalan atau metode gitu ya. Nah, kalau dalam hubungan beragama, torikoh itu adalah suatu jalan
untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada caranya. Jadi kalau kita mengaku dekat kepada seseorang, bukan cuma omdo gitu ya, nggak omong doang gitu, tetapi ditunjukkan dengan sikap kita bagaimana kita menyukai orang. Begitu juga dengan tarekat ini, ketika kita menyatakan kita mencintai Allah, kita dekat dengan Allah, tidak hanya di perkataan, tetapi juga di perbuatan, di amaliyahnya, di pengamalan ibadahnya gitu ya. Dia lebih berzikirnya lebih kuat gitu ya. Pokoknya dalam mengamalkan ibadahnya dia lebih menunjukkan gitu loh. Bukan cuma omongan tapi dari tindakan juga gitu ya. Nah, kemudian ilmu yang dipelajari dalam thariqah itu disebut ilmu tasawuf. Jadi seseorang yang menjalankan tasawuf itu disebut dengan sufi. Kalau tasawuf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hati atau disebut juga syariah batiniyah. Jadi ilmu ini biasa dikenal dengan ilmu sir, ya. Ilmu yang dipelajari dengan menyelaraskan ilmu tauhid, iman, ilmu syariah atau amal. Nah, tujuan akhirnya adalah menjadikan seorang muslim itu menjadi hamba yang muqarrabun, hamba yang lebih dekat kepada Allah. Nah, di dalam menjalankan tasawuf, dalam sebuah thariqah itu ada seorang guru tadi ya, disebut mursyid. Nah, murid-muridnya disebut dengan salik atau orang yang berjalan. Bagaimana latar belakang lahirnya tasawuf dalam Islam? Jadi sebetulnya tasawuf dalam Islam itu sudah dikenal sejak zaman Nabi ya. Nah, kalau di sini menurut referensi, tasawuf ini dikenal secara luas di kawasan Islam di penghujung abad kedua Hijriah. Jadi pada saat itu ada sekelompok orang soleh gitu ya, atau disebut para zahid. Ini mereka berkumpul di serambi Masjid Madinah. Jadi setelah sholat mereka tidak langsung pulang, tetapi mereka berkelompok gitu ya, dan mereka ini lebih menghususkan diri kepada ibadah gitu. Jadi mereka mengembangkan kehidupan rohaniah dan mengabaikan kenikmatan duniawi. Jadi mereka merasa nikmat hidupnya ketika lebih dekat kepada Allah. Jadi banyak melakukan ritual-ritual ibadah dalam Islam ya. Kalau orang Muslim awam misalnya cuma sholat 5 waktu. Nah kalau ini mereka ini lebih banyak, zikirnya lebih banyak gitu ya, pengamalan ibadahnya lebih banyak, sunnah-sunnahnya dikerjain semua gitu kan. Nah pola hidup kesalehan yang demikian ini adalah awal pertumbuhan tasawuf yang kemudian berkembang pesat di dalam masyarakat Islam hingga saat ini. Nah, cikal bakal munculnya tasawuf ini bersamaan juga dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam sebagai suatu agama. Jadi sebetulnya perilaku sederhana ini kan dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Kita tahu Rasulullah itu menikah dengan Siti Khadijah, seorang saudagar kenamaan di Mekah saat itu, saudagar kaya raya, perempuan sukses gitu ya. Ketika menikah dengan Rasulullah, ya kehidupan mereka itu sangat makmur sebetulnya gitu ya. Ya karena dagang itu kan cukup sukses gitu ya. Nah, tetapi kemakmuran ini, kekayaan ini tidak menjadikan Rasulullah itu bergaya hidup mewah. Justru kekayaan yang diperoleh dari perdagangan itu dedikasikan untuk jalan agama, untuk pengembangan dakwah Islam gitu ya. Dan Siti Khadijah sebagai istrinya betul-betul mendukung dakwah suaminya. Dia menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Nah, jadi kehidupan Rasulullah dengan sahabatnya ini tidak dinilai pada nilai-nilai material ya, tidak pada nilai-nilai yang bersifat duniawi. Mereka tidak mencari kekayaan pribadi, tetapi bertumpu kepada nilai-nilai ibadah. Jadi mencari kekayaan itu diniatkan untuk ibadah, mencari keridhaan Allah, dan hartanya digunakan untuk pengembangan dakwah Islam menjadi lebih luas lagi dan lebih masif lagi. Nah, akhlak Rasulullah dan para sahabat ini demikian tinggi. Mereka tunduk, patuh, ya, rendah diri, padahal mereka adalah pemimpin-pemimpin hebat pada masanya gitu ya, tetapi mereka tidak sombong gitu ya, mereka merendah gitu ya. Seperti ilmu padi, kalau padi itu kan semakin dia berisi, bulir-bulirnya itu semakin berisi, dia semakin menunduk gitu. Tidak sebaliknya, punya ilmu sedikit tapi songong gitu, tapi merasa paling tahu gitu. Nah, ini teladan yang patut kita contoh ya, teladan Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, ini di antara akhlakul karimah Rasulullah dengan sahabatnya ya, misalnya hidup zuhud.
Zuhud itu tidak mementingkan keduniawian, kemudian mereka hidup dengan qanaah, menerima apa adanya, lalu hidup dengan taat, senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta mereka ini bersikap istiqomah gitu ya. Jadi tetap beribadah dan hidup mahabbah. Ada beberapa tokoh tasawuf dalam Islam, ini beberapa contohnya. Jadi kalau kalian membaca buku Harun Nasution, Islam dalam berbagai aspeknya, itu dicontohkan beberapa kisah-kisah para sufi ya, para tokoh tasawuf Islam itu. Nah ini nama-nama tokohnya ada Al-Ghazali, ada Rabi'ah Adawiyah, ada Abu Mansur Al-Hallaj, ada Ibnu Arabi, ada Hasan Al-Basri, ada Abu Hasan ya, dan lain sebagainya. Nah, apa sih pokok-pokok yang dibahas dalam tasawuf Islam? Jadi kita mengenal yang pertama adalah tasawuf akhlaki. Ada 3 nanti ya. Nah, tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang objeknya itu akhlak atau tingkah laku. Jadi tasawuf akhlaki ini membersihkan tingkah laku, kemudian pembahasannya itu ditekankan kepada budi pekerti yang akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua ada tasawuf irfani. Tasawuf irfani ini adalah tasawuf yang menyingkap hakikat kebenaran atau ma'rifah yang diperoleh itu tidak dengan melalui logika atau pembelajaran atau pemikiran, tetapi melalui mauhibah kepada Tuhan gitu ya. Jadi kadang-kadang tidak bisa ajaran agama itu tidak harus selalu dirasionalisasikan atau dilogikakan gitu ya. Jadi ketika ada perintah kepada kita, ada ajaran yang turun kepada kita melalui Al-Qur'an dengan perantara Nabi, maka kita mendengarkan dan kita taat gitu ya. Itulah sikap seorang muslim sejati gitu. Jadi tidak perlu dilogikakan gitu. Memang ajarannya seperti itu, ya udah kita jalankan, kita taati gitu. Kemudian yang ketiga adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini adalah konsep yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat sehingga menuju ke tingkatan yang lebih tinggi. Jadi bukan hanya mengenal Tuhan saja secara ma'rifatullah, tetapi lebih dari itu, yaitu wahdatul wujud, yang artinya dengan kesatuan wujud bisa dibilang jika tasawuf falsafi ini merupakan tasawuf yang terdapat pemikiran-pemikiran filsafat. Jadi ini sebaliknya dari yang tadi ya, tasawuf falsafi ini dengan pendekatan rasio. Kita tahu dalam filsafat itu kan mengutamakan pemikiran gitu ya, mengutamakan akal gitu ya, sehingga ya kadang-kadang untuk orang awam seperti kita nggak nyambung gitu ya, tapi mereka karena sudah sampai kepada wahdatul wujud ini, jadi yaitu tasawuf filsafi, tasawuf falsafi. Nah ini tingkatannya, yang pertama adalah taubat. Taubat ini artinya kembali. Jadi manusia itu tidak ada manusia yang sempurna ya. Setiap manusia pasti pernah melakukan satu kesalahan. Bahkan seorang ulama pun dia pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi sebagai seorang manusia yang beriman dan bertakwa, ketika kita terjerumus gitu ya, atau terpeleset melakukan satu kesalahan, kan di dalam ajaran kita, di sumber ajaran kita itu kan ada Al-Quran, hadis, itu kan berisi perintah dan larangan gitu ya. Ketika misalnya kita merasa bahwa kita melanggar perintah yang sudah ditetapkan atau kita melakukan larangannya, maka segeralah kita bertaubat. Segeralah kita memohon ampun dan kembali kepada jalan yang benar, dan jangan diulangi gitu. Misalnya kita tahu kalau kita itu salah, dalam Islam kan tidak boleh takrobu zina gitu ya. Tidak boleh misalnya berdua-duaan kalau tidak ada muhrimnya. Sementara terus tahu-tahu ya tidak, ini itu jangan diulangi gitu. Jadi bertaubat gitu. Kalau memang sudah saatnya dihalalkan gitu, menikah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah zuhud. Zuhud ini bisa diartikan sebagai golongan pemeliharaan dari sifat duniawi yang bisa mempengaruhi pemikiran dan kemewahan dunia. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Jadi memang bahkan ada lagunya ya, kalau kalian dulu, tapi bukan angkatan kalian sih, angkatan
emak-emak dan orang tua kalian tuh ada lagu Roma Irama misalnya apa tuh? Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang misalnya? Kenapa yang sulit-sulit justru itu yang apa yang wajib kita kejar gitu. Itu ya kira-kira kayak gitu. Yang masalah keduniawian itu, yang kenikmatan duniawi itu dilarang gitu ya. Sementara yang untuk mencapai keridhaan Allah, untuk mencapai surga itu penuh rintangan, penuh tantangan gitu ya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah gitu ya. Sabar dalam menjauhi segala larangannya. Insya Allah kita semua akan husnul khotimah. Itu saja. Oh, ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat, jadi di dalam Islam, memang akan selalu ditemukan perbedaan pendapat. Tidak mungkin kita satu kata dalam tindakan kita, bahkan dalam pengamalan ibadah kita. Kita mengenal ada berapa mazhab? 4, Bu. Ada 4. Kalau di Indonesia mayoritas mazhab apa? Imam Syafi'i, Bu. Nah, Imam Syafi'i. Nah, jadi walaupun mayoritas penduduk di Indonesia menganut pengamalan ibadahnya menggunakan mazhab Imam Syafi'i, tetapi ketika kita melihat ada pengamalan ibadah mungkin orang lain, mungkin tetangga atau apa gitu ya. Misalnya kita berada di satu perjalanan lagi suasana mudik gitu. Terus kalian harus sholat di satu tempat. Kalian adalah seorang NU misalnya. Terus tiba-tiba kan kita nggak bisa milih ya, kalau lagi di jalan itu pas waktu sholat kita berhenti di masjid, ternyata di masjid itu pengamalan sholatnya menggunakan tata cara Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa, diikuti aja gitu. Terus atau misalnya kalian melihat di masjid kalian tiba-tiba ada yang berbeda, ada pendatang baru yang numpang sholat, terus kalian lihat pengamalan ibadahnya beda. Jangan langsung mengharamkan, jangan langsung menyalahkan, tetapi diajak diskusi atau ditanya, Assalamualaikum Pak, mohon maaf, mungkin ilmu saya yang kurang gitu ya, kenapa Bapak mengamalkan cara ibadah seperti ini, dalilnya apa Pak, gitu. Boleh ditanyakan, diajak diskusi gitu ya, siapa tahu memang ilmu kita yang belum nyampe ke situ, gitu. Atau siapa tahu dia pakai mazhab lain gitu ya, yang kita tidak paham gitu. Jadi jangan saling menyalahkan dulu, jangan saling mengharamkan, terus menganggap bahwa selain golongan kita itu kafir, itu nggak boleh juga gitu ya, karena ya dilihat kalau masing-masing punya dalil, punya rujukan yang jelas, yang sahih, ya itu masih dibenarkan gitu ya. Yang salah adalah yang tidak sholat, yang salah adalah yang tidak mengamalkan ajaran Islam, itu yang salah gitu ya. Nah jadi jangan gontok-gontokan. Kalau di Indonesia misalnya beda pendapat nggak boleh gontok-gontokan, kita harus toleransi ya, dan harus saling inilah, kita kan kalangan terdidik ya, jadi ketika kita melihat sesuatu yang berbeda ya kita tanya gitu rujukannya apa gitu, jangan langsung ini aja gitu, jangan langsung gontok-gontokan. Nah terus ada lembaga otoritatif di Indonesia, lembaga yang misalnya MUI. MUI itu punya fatwa, jadi kalau di lingkungan kalian itu ada sekelompok orang yang mengamalkan ajaran ibadahnya yang menurut kalian tidak sesuai, kan misalnya di ajaran Islam itu kan sumber ajaran Islam itu adalah Al-Quran dan hadis, kemudian Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad, terus udah gitu ternyata ada sekelompok orang di lingkungan kalian yang mengakui bahwa ada nabi lain setelah Nabi Muhammad gitu ya. Jadi mereka mengakui misalnya itu yang dulu di Parung tuh, yang Mirza Ghulam Ahmad. Nah, itu kan kelompoknya disebut kelompok Ahmadiyah ya. Karena mereka mengakui bahwa Mirza Ghulam itu adalah nabinya. Nah, itu kan ya kalian kalau misalnya menemukan hal-hal seperti itu lapor ke MUI setempat. Nanti MUI-nya yang turun gitu ya. Karena di MUI itu kan itu ahli-ahlinya, ahli fikih, ahli tarikh Islam, ahli tafsir, ahli Quran dan lain sebagainya itu ada di situ. Jadi mereka yang akan meneliti apakah ajarannya sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Sehingga nanti mereka akan mengeluarkan fatwa apakah aliran itu sesat atau tidak gitu. Jadi kita ikuti
pemimpin kita saja ya, ikuti ulama kita gitu. Jadi biar di kalangan umat ini tidak terjadi main hakim sendiri. Jangan misalnya kita merasa kepercayaan kita beda, pengamalan ibadah kita beda, terus kita menggerakkan masyarakat untuk menyerbu tempat ibadahnya atau menyerbu rumahnya, itu nggak boleh gitu ya. Jadi kita hidup di negara hukum, serahkan segala sesuatunya kepada pihak yang berwenang gitu ya. Kalau urusan agama ya itu tadi, sampaikan kepada MUI biar nanti MUI yang memutuskan, mereka yang meneliti ajarannya sesuai dengan ajaran Islam atau enggak gitu ya. Sebetulnya tidak menjadi masalah kalau aliran-aliran yang tadi ini tidak mengatasnamakan Islam gitu ya. Kalau udah jelas misalnya dia agama atau penganut kepercayaan apa gitu ya. Nah ini tapi ya itu tadi, seringnya itu mereka kayak Lia Eden gitu kan, dia sebagai nabi atau apa tuh. Nah, jadi kalau dia tidak mengatasnamakan Islam sih nggak masalah, tapi ini masalahnya banyak yang mengatasnamakan Islam tetapi ajarannya ternyata tidak murni ajaran Islam gitu. Jadi ya untuk menghindari terjadinya kekacauan atau kita yang salah dalam menilai, salah persepsi, ya kita serahkan pada MUI, apakah aliran itu sesat atau tidak gitu ya. Nah, kalau tindakan hukum ya itu nanti kita serahkan kepada pihak yang berwenang gitu. Nah, jadi intinya kita harus menghargai pendapat dan pengetahuan orang lain gitu ya. Jadi selama itu punya dalilnya, ada rujukan Al-Qur'an dan hadisnya, maka ya itu dibolehkan gitu ya. Nah, karena berselisih pandangan dalam berbagai hukum furu' ajaran Islam ini sangat penting ya, tetapi hal itu tidak sedikit pun merugikan dan tidak pula meretakkan persaudaraan dan persatuan mereka. Semuanya sama-sama benar karena berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah ini kisah pada masa Nabi Muhammad dan para tabi'in yang waktu itu sering berselisih pandangan dalam berbagai hukum furu' gitu ya. Padahal itu masih ada Nabi loh, apalagi kita sekarang kan udah jauh dari masa Nabi ya, jadi sangat wajar kalau ada perbedaan pendapat. Apa manfaat tasawuf bagi kehidupan? Nah, yang pertama, jika kita mengamalkan tasawuf dengan baik, maka kita bisa mengendalikan emosi dengan baik. Nah, terus tasawuf ini mengingatkan manusia tentang kematian. Jadi, kalau kita ingat kematian, maka kita akan selalu beribadah. Kita akan selalu beramal soleh. Kita akan selalu menginfakkan harta kita untuk agama gitu ya. Dan kita selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan maksiat dan kejahatan. Kemudian tasawuf ini diperlukan agar umat Islam ini bisa mengamalkan teori-teori Islam ini secara kafah gitu ya. Kemudian bisa mengembangkan integrasi sosial, meningkatkan kerukunan hidup dalam beragama dan berbangsa. Kemudian tasawuf ini juga bisa memperkuat etos kerja, karena di dalam Islam itu bekerja itu adalah wajib. Nah, laki-laki berkewajiban untuk memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya gitu ya. Kemudian di dalam Islam itu juga dianjurkan untuk bersedekah, untuk wakaf, untuk infak, untuk menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Dan semua itu membutuhkan biaya. Biaya itu bisa didapatkan dengan bekerja gitu ya. Jadi itu menjadi motivasi kita bahwa bekerja itu adalah wajib. Jadi jangan karena misalnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, misalnya nih ya, kemudian dia ikut tarekat tertentu atau ikut kelompok keagamaan tertentu gitu ya, kan tadi disebutkan kalau tarekat itu punya musyrifnya gitu ya, punya syekhnya gitu ya, punya imamnya. Nah, terus mereka misalnya mengadakan apa istilahnya ya, yang mukim di masjid misalnya gitu ya, mukim di masjid dalam waktu yang lama, atau misalnya sampai keluar kota gitu ya dalam waktu yang sebulan 2 bulan ya, lalu meninggalkan keluarga di rumah, terus udah gitu sebetulnya bagus beribadah gitu ya, tetapi jangan juga kita meninggalkan orang di rumah itu tanpa nafkah, nggak boleh ya. Jangan sampai misalnya dia melakukan penyucian diri lebih dekat kepada agama gitu ya, tetapi orang di rumahnya yang dia tinggali tidak terjamin kehidupannya, tidak pendidikan anaknya tidak diperhatikan gitu ya, itu nggak boleh juga gitu ya. Contoh nih, ketika seorang jamaah haji itu melakukan ibadah ke tanah suci, maka dia harus memperhitungkan ya, di rumah itu harus cukup makanannya,
harus cukup nafkahnya, ya, biaya pendidikan anak yang ditinggalinya itu sampai kira-kira dia kembali lagi dari tanah suci ke Indonesia gitu. Nah itu harus diberi bekal ya. Nggak boleh misalnya dia pergi ke tanah suci naik haji tapi orang di rumah kelaparan, nggak ditinggalkan sangu, itu nggak boleh juga gitu. Jadi Islam itu menganjurkan seimbang antara kehidupan duniawi dan persiapan kehidupan ukhrawi. Kemudian dengan tasawuf ini membuat pengetahuan lain ini tunduk kepada pengetahuan tertinggi, yaitu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi dengan tasawuf kita sadar bahwa pengetahuan Allah ini berada di atas semua pengetahuan yang lainnya. Demikian tentang tasawuf. Jadi alhamdulillah ya, dengan belajar studi Islam kita belajar semua materi. Jadi ini semacam Jadi kalau belajar studi Islam ini dia mempelajari semua mata kuliah gitu ya. Nah nanti dalam lengkapnya itu ada mata kuliah tersendiri. Mata kuliah tentang ilmu filsafat, misalnya tentang ilmu tasawuf itu ada gitu ya. Tetapi ya tergantung dari jurusannya masing-masing. Kalau kalian kan lebih kepada ilmu tarbiyahnya karena kalian jurusan PAI. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang sudah siang, sudah hampir jam 11, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat ya. Dan kita, apa yang kita pelajari, tidak hanya di tataran teori, tidak hanya wacana, tetapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi jangan belajar doang, tapi tingkah laku kita tidak berubah. Gitu. Jadi bedanya orang yang belajar dengan tidak belajar, setelah kita belajar kita kan menjadi tahu. Setelah kita tahu ya kita amalkan gitu. Nah itu yang membedakan kita dengan orang yang tidak belajar. Sekian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan berkah bermanfaat.